warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Ibu. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pertemuan pada siang hari ini saya membawakan pelajaran menggambar teknik. Pada bidang keteknikan sudah tidak asing lagi dengan gambar teknik, baik teknik sipil, teknik mesin, arsitektur, elektronika, dan sebagainya. Gambar teknik menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah menengah kejuruan pada bidang teknik. Namun masih banyak yang kurang memahami apa itu gambar teknik dan fungsinya. Gambar teknik merupakan salah satu sarana yang segala sesuatunya diwujudkan dengan mengilustrasikan ke dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan ataupun pemikiran yang bentuknya bermacam-macam seperti flat, potret, lukisan, film, pop-up projector, ataupun strip. Gambar teknik adalah media yang sering digunakan Gambar bisa disebut bahasa yang umum, yang bisa dimengerti dan dinikmati dimanapun. Menurut Takeshi dan Sugiarto, gambar merupakan media untuk menyatakan tujuan seseorang. Oleh karena itu, gambar kerap juga disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk sarana teknik. Gambar teknik adalah ungkapan suatu buah pikiran dalam bentuk gambar atau lukisan mengenai suatu skema cara kerja, proses, konstruksi, petunjuk, dan lain-lain. Pendapat lainnya, gambar teknik adalah gambar yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dari pembuatan gambar secara objektif. Gambar teknik ini menggunakan simbol-simbol yang dapat diterima secara internasional. Simbol tersebut sudah diterangkan dalam sebuah standar yang dapat diterima di seluruh dunia, yaitu standar ISO ataupun standar yang dikeluarkan dari suatu negara tertentu. Fungsi gambar teknik antara lain menyampaikan informasi, pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan, cara-cara pemikiran dalam penyampaian informasi. Lalu ada juga yang disebut gambar kerja. Gambar kerja adalah teknik penggambaran yang digunakan untuk menerangkan secara jelas persyaratan item yang akan direkayasa. Aktivitas menggambar menghasilkan dokumen gambar yang berfungsi untuk media atau bahasa untuk menyampaikan ide, gagasan, ataupun informasi dari para insinyur yang mendesain suatu produk kepada para pembuat yang akan membuatnya. Gambar kerja adalah komunikasi utama antara si pembuat gambar atau penggagas dengan si pelaksana di lapangan. Dan gambar harus dimengerti oleh kedua belah pihak. Gambar kerja merupakan sebuah rencana teknik untuk landasan penyesuaian suatu objek. Gambar kerja ini harus menuliskan informasi yang lengkap, baik secara grafis maupun dengan teks. Tujuan dari gambar kerja yaitu 1. Internasional gambar. Peraturan gambar dimulai dengan persetujuan bersama antara orang-orang bersangkutan dan kemudian menjadi bentuk standar perusahaan. Standar perlu disamakan agar tujuan dapat dicapai. 2. Perumusan gambar. Hubungan yang erat
antara bidang-bidang industri ini. Masing-masing bidang akan mencoba untuk mempersatukan dan mengidentifikasi standar-standar gambar. 3. Mempopulerkan gambar. Untuk mempopulerkan gambar, gambar itu harus jelas dan mudah. Peraturan dan standar sederhana dan eksplisit sangat diperlukan. 4. Sistematika gambar. Mengingat gambar kerja ini, isi gambar menyajikan banyak perbedaan-perbedaan, tetapi tanda-tanda toleransi ukuran, toleransi bentuk, dan keadaan permukaan juga. Selain persamaan dengan sistematika teknologi, pentingnya gambar dengan lambang grafis telah meningkat. Ini lambang-lambang ini digunakan secara luas sebagai diagram balok atau aliran proses dalam berbagai bidang industri. Lalu ada juga disebut sebagai gambar proyeksi oktagonal. Menurut Ohan Johana dan Suratman, gambar proyeksi adalah cara menggambarkan suatu titik benda, garis, bidang, ataupun pandangan suatu benda terhadap suatu bidang gambar. Jadi, gambar proyeksi dari gambar bayangan suatu benda yang berasal dari benda yang nyata atau imajinasi yang dituangkan dalam bidang gambar. Ada beberapa macam cara menggambar proyeksi. Cara-cara tersebut akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu proyeksi piktorial dan oktagonal. Proyeksi piktorial terdiri dari proyeksi aksonometri, proyeksi miring, dan proyeksi perspektif. Sedangkan untuk proyeksi oktagonal terdiri dari proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Proyeksi oktagonal adalah proyeksi benda yang ditampilkan secara 2 dimensi dengan beberapa pandangan. Proyeksi oktagonal juga menyajikan gambar suatu objek dengan skala tepat. Ukuran yang dapat pada bidang proyeksi adalah ukuran yang terlihat dalam kenyataan. Cara menggambarkannya diperlihatkan pada antara benda dan titik penglihatan ditater hingga diletakkan sehingga bidang tembus pandang sejajar dengan bidang yang akan digambar. Proyeksi oktagonal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dapat memberikan informasi yang tepat dan lengkap dari suatu benda 3 dimensi. 2. Benda diletakkan pada bidang sejajar dengan bidang proyeksi. 3. Tidak dapat memberikan gambaran yang lengkap dari benda jika hanya dengan satu proyeksi saja. Diambil beberapa bidang proyeksi saja. 4. Dengan menggabungkan gambar-gambar proyeksi, maka diperoleh gambar yang jelas. Dikarenakan waktu kita hampir habis, maka jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Sudah ada. Baik, dikarenakan tidak ada yang ingin bertanya, maka akan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.